Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar sejarah. 1. Hakikat sejarah. Dalam arti subjektif ialah bangunan yang disusun sebagai suatu cerita. Dalam arti objektif ialah peristiwa yang terjadi dan tidak dapat diulang lagi. B. Sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau dan tidak dapat diulang lagi. Ciri-ciri utama sejarah ada 3. Yang pertama, abadi. Abadi artinya peristiwa sejarah yang tidak akan hilang atau luntur dari ingatan manusia karena telah direkam dalam berbagai bentuk sumber sejarah seperti dokumen, artefak, kesaksian, foto, film, dan lain-lain. Contoh dari abadi yaitu Perang Dunia II yang menyebabkan jutaan korban jiwa dan mengubah peta dunia. Yang kedua, ciri-ciri sejarah adalah penting. Penting artinya peristiwa memiliki dampak atau pengaruh bagi kehidupan manusia, baik di masa lalu maupun di masa kini. Contoh dari penting yaitu Reformasi 1998 yang mengakhiri Orde Baru dan membawa perubahan politik di Indonesia. Yang ciri-ciri ketiga utama sejarah yaitu unik. Unik artinya peristiwa sejarah yang hanya terjadi sekali dan tidak mungkin terulang lagi dengan kondisi yang sama. Contohnya yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan juga ada beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kunto Wijoyo adalah rekonstruksi atau membangun kembali peristiwa masa lalu untuk dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan kekinian dan masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Jeffrey Bridges berpendapat bahwa sejarah adalah catatan yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Yang ketiga, menurut Sartono Kortodirjo adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Lalu ada menurut Herodotus, sejarah merupakan satu kajian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban. Dan yang terakhir ada menurut Jackson J. Spielvogel, sejarah adalah catatan tentang masa lalu. Selain itu, ada pengertian sejarah menurut saya sendiri. Sejarah adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lalu dan ketika diulang tidak akan sama seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian di sini ada berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu, yaitu pengertian dari diakronis. Contohnya, dan ada pengertian sinkronis, yaitu cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Contoh dari sinkronis yaitu suasana di Jakarta saat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kedua, keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Dan yang terakhir, pembangunan Orde Baru. Dan juga ada pengertian kronologi. Kronologi adalah ilmu bantu sejarah yang bertujuan membantu rekonstruksi suatu peristiwa berdasarkan urutan terjadinya. Contoh dari kronologi adalah tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah pada blok Amerika. Dan yang kedua, tanggal 15 Agustus 1945 Sultan Syahrir mengetahui berita menyerahnya Jepang. Dan contoh kronologi yang terakhir yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan teks proklamasi telah dilakukan.
Demikian penjelasan tentang sejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.